Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Qala al-musannif wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan boleh atau tidaknya bagi seseorang yang melakukan sholat, yang melakukan niat di dalam sholat, itu niatnya itu sebelum takbir. Umumnya kita tahu bahwasanya mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mensyaratkan menjadikan niat sebagai rukun, dan niat di dalam sholat harus dibarengi dengan ucapan takbir. Lalu bagaimana dengan pendapat ulama mazhab yang lain seperti Imam Abu Hanifah, Imam Hanabilah yaitu Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Malik? Maka kita akan merujuk kepada kitab Madzhabul Arba'ah, yaitu karya Imam Al-Jaziri, yaitu juz 1 ya. Di sini kita langsung aja pada pembahasan. Kita perdekat pada baris yang paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. An Hanafiyatu qalu, ulama Hanafiyah mereka berkata yasihu an taqaddama niat, yaitu sah bagi seseorang yang melakukan salat an taqaddama niat, mendahulukan niat ala takbiratul ihram, sebelum takbiratul ihram, bisyartin, dengan syarat alla yufassilu bainahuma fasilun ajnabi anis salat, dengan syarat yaitu jeda waktunya itu tidak terlalu lama, ya artinya singkat ya. Itu menurut ulama mazhab Hanafi. Lalu kita akan melihat pendapat ulama mazhab Hambali. Kita perdekat lagi, masih baris yang paling atas. Al-Hanabilah, ini mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Beliau adalah murid daripada Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i murid daripada Imam Malik. Imam Malik satu zaman dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i barulah lahir. Jadi Al-Hanabilah tuh, lanjut pada baris yang atas. Al-Hanabilah tuh qalu, ulama mazhab Hanabilah yaitu mazhab Imam Ahmad bin Hambal atau yang biasa kita bilang Hambali. Qalu, mereka berkata inna niyat yasihu, sesungguhnya niat sah, takdimuha, yaitu mendahulukan, didahulukan, niat itu sah apabila didahulukan ala takbiratul ihram, sebelum takbiratul ihram, bizamani yasir, dengan waktu yang singkat. Artinya sama ya, dengan jeda yang tidak lama antara kita niat dan takbirnya itu. Artinya sebelum takbir kita niatkan di dalam hati, kemudian kita niatkan, kemudian kita jangan diberi waktu yang lama, langsung kita takbir. Cuma dalam mazhab Hambali, di sini baris yang atas, yang setelah koma tuh, bisyartin ayyanwi ba'da dukhulil waqti, dengan syarat niatnya itu dilakukan ketika telah masuk waktu sholat. Kama nukila an Abi Hanifah, sebagaimana yang dikutip dari Imam Abu Hanifah dari mazhab Hanafi. Faiza nawa salat qabla dukhuli waqtiha, apabila dia berniat salat atau niatnya dilakukan sebelum masuk waktu salat, fa inna niyatahu, maka niatnya dia la tasihu, tidak sah, karena syaratnya itu harus masuk waktu salat terlebih dahulu. Kalau misalnya waktunya belum masuk, maka dia nggak sah niatnya. Jadi niatnya itu harus masuk waktu sholat. Kalau di luar dari waktu sholat, belum masuk waktu sholat, kemudian dia niat, maka niatnya tidak sah. Kemudian kita lanjut baris yang atas setelah koma. Wadzalika li anna niyata syartun, dan yang demikian itu karena niat itu adalah syarat. Adapun mazhab Syafi'i mengatakan niat itu rukun.
Kemudian teks selanjutnya, fala yaduru an taqaddama ana sholati, maka tidak membahayakan atau tidak masalah mendahulukan niat ala sholati daripada melakukan sholat. Artinya tidak masalah niat itu didahulukan sebelum takbir. Kama yaqulul Hanafi, sebagaimana yang dikatakan mazhab Hanafi. Walakina, pada baris yang kedua dari atas, walakinan Hanabilata yaquluna, akan tetapi ulama mazhab Hambali mereka berkata innal kalam ajnabi, sesungguhnya ucapan yang di luar daripada atau ucapan yang tidak ada kaitannya dengan hubungan dengan niat atau sholat, la yaqta'un niat, maka tidak memutuskan niat. Falau nawas sholat, kalau seandainya dia sholat, summa takallama bikalami khariji anis sholat, kemudian dia berbicara dengan ucapan yang di luar daripada sholat, summa kabaro, kemudian dia takbir, fa inna sholatuhu, maka sholatnya dia pada baris yang ketiga dari atas, takunu shahihatun, maka hukumnya sah. Artinya ketika masuk waktu sholat kemudian dia melakukan niat sholat, contoh masuk waktu sholat kita lagi di rumah ya, kemudian masuk sholat, misalnya sholat zuhur, kemudian kita niat sholat zuhur, kemudian kan kita ketika jalan ke arah musola tentu kita akan ngobrol atau berbicara sesuatu hal yang dimana itu sesuatu hal itu yang tidak ada kaitannya dengan hukum sholat atau hukum niat. Maka ucapan itu tidak menghilangkan niat kita yang sebelumnya itu. Artinya tidak memutuskan niat kita yang sebelumnya, yang waktu tadi kita lagi di rumah. Dan ini pun umum ya, makanya ada sebagian orang itu yang dimana itu dia ketika pas waktu sholat dia langsung takbir. Takbir itu langsung cepat. Berbeda dengan orang-orang Syafi'iyah atau yang biasa kita lakukan, biasa kita lihat itu orang-orang NU ya. Orang-orang NU itu baca Allahu Akbarnya itu lama. Allahu Akbar. Mengapa baca Allahu Akbarnya lama? Karena di dalam mazhab Syafi'i yang dianut oleh NU, niat itu harus dibarengi dengan ucapan takbir. Berbeda dengan orang-orang seperti orang Salafi atau orang Wahabi. Mereka langsung Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbarnya tidak dipanjangkan. Kenapa? Karena mereka itu mengikuti ulama mazhab Hanabilah, yang dimana itu sah melakukan niat sebelum takbir. Dan syaratnya itu kalau udah masuk waktu sholat. Kemudian selanjutnya baris yang atas ya. Baris yang atas, bukan baris yang atas ya, baris yang ketiga dari atas. Setelah shahihatun, wa inama ishtaratu liniyati dukhulil waqti. Akan tetapi ulama Hanabilah itu mereka mensyaratkan niat itu dilakukan setelah masuk waktunya sholat. Di mura'atul lil khilaf, untuk menjaga atau untuk menghormati khilaf, yaitu perbedaan pendapat di antara ulama. Mayaqulu, karena ada yang berkata innama ruknun, sesungguhnya niat itu masuknya rukun bukan syarat. Nah ini mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya niat itu masuknya rukun. Haza wal afdolu, baris yang ketiga dari atas setelah koma, haza wa afdolu, dan yang lebih afdol menurut ulama Hanabilah, yaitu ulama Hambali, indahum antakuna niat, yaitu dia itu melaksanakan niatnya itu, niat ketika sholat itu, baris yang keempat dari atas, muqaranatul takbir, yaitu dibarengi dengan takbiratul ihram. Artinya ulama Hanabilah itu sepakat dengan ulama Syafi'i, yaitu yang lebih afdol dilakukan dibarengi dengan takbiratul ihram. Tapi kalau ulama Hambali mengatakan itu yang lebih afdol. Kalau tidak melakukan niatnya itu dibarengi dengan takbir, ya nggak masalah.
tapi nggak afdol, masih kurang afdol. Hukumnya sah tapi kurang afdol. Yang afdol dalam mazhab Hambali ialah yang afdolnya dalam mazhab Hambali adalah niat itu dibarengi dengan takbiratul ihram. Ya, kama yaqulul Hanafi, sebagaimana yang dikatakan ulama-ulama mazhab Hanafi. Kemudian kita lihat baris yang paling bawah, sebelum paling bawah yang tulisannya merah, al-Malikiyah tuh. Bagaimana sekarang kita melihat pandangan ulama Malikiyah. Al-Malikiyah tuh qalu, ulama Malikiyah berkata, inna niat yasihu an taqaddama ala takbiratul ihram. Niat itu sah dilakukan atau dilakukan sebelum takbiratul ihram bizamani yasir urfan, dengan waktu yang singkat, urfan menurut kebiasaan. Ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya ulama Hanafiyah, ulama Hanabila dan ulama Malikiyah, ketiga mazhab tersebut membolehkan bagi seseorang melakukan niat sebelum takbiratul ihram. Berbeda dengan mazhab Imam Syafi'i. Adapun mazhab Imam Syafi'i tidak memperbolehkan niat itu sebelum takbiratul ihram, dia harus dibarengi dengan takbiratul ihram. Adapun tiga mazhab selain daripada Imam Syafi'i maka diperbolehkan. Lalu bagaimana hukumnya kita menggunakan tiga mazhab ini? Hukumnya boleh. Apalagi kalau orang tersebut was-was di dalam niat, maka diperbolehkan mendahulukan niat sebelum takbiratul ihram. Adapun yang tidak was-was, afdolnya adalah dibarengi dengan takbiratul ihram. Adapun bagi yang was-was, lebih baik menggunakan tiga pendapat ini, ya. Karena ahli sunnati wal jamaah cirinya adalah tidak terlepas dalam segi fikih menggunakan 4 mazhab. Di luar daripada orang yang menggunakan 4 mazhab, maka tidak dikatakan ahli sunnati wal jamaah, karena keautentikannya itu masih diragukan. Adapun selama kita masih berpegang kepada ulama 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, maka hukumnya diperbolehkan. Adapun di luar mazhab maka masih dipertanyakan. Jadi itulah ciri-ciri ahli sunnati wal jamaah dalam fikih, tidak keluar daripada mazhabul arba'ah, dari 4 mazhab. Kemudian kita bisa lihat lagi di dalam buku 77 tanya jawab seputar sholat. Ini karya Ustadz Abdul Somad. Ya. Di sini juga sama jawabannya, ya. 3 mazhab sepakat, yaitu mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, bahwa sah hukumnya jika niat mendahulukan takbiratul ihram dengan syarat dalam waktu yang singkat. Berbeda dengan mazhab Syafi'i, mereka berpendapat niat mesti beriringan dengan takbiratul ihram. Jika ada bagian dari takbiratul ihram yang kosong dari niat, maka sholat itu batal. Artinya niatnya itu harus dibarengi takbiratul ihram. Ini menurut pandangan mazhab Syafi'i. Kemudian kita lihat lagi di dalam kitab Takrirat Sadidah, masih dalam persoalan niat. Cuma di sini topiknya beda. Di dalam niat, apakah kita harus menyandarkan kepada Allah? Apakah kita harus juga menyebutkan bilangan rokaatnya? Apakah kita harus juga menyebutkan menghadap kiblatnya? Apakah kita harus juga menyebutkan niat melaksanakan? Jawabannya adalah tidak, ya. Sebagaimana di dalam kitab Takrirat Sadidah pada baris yang paling atas kita bisa lihat. Umumnya kita niat itu kan panjang. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaati mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala.
Jadi usolli fardhu zuhri aja itu udah mencukupi. Tidak perlu membawa arba'a rakaatim, tidak perlu membawa bilangan rakaatnya berapa. Atau mustaqbilal kiblati, nggak perlu membawa mustaqbilal kiblatinya juga nggak apa-apa. Mustaqbilal kiblati adaannya nggak perlu kita bawa juga nggak masalah. Lillahi ta'alanya nggak perlu kita bawa juga nggak apa-apa. Artinya ketika kita niat di dalam sholat, kalau kita cuma niat usolli fardhu zuhri, itu udah sah hukumnya. Cuma kalau kita menjadi makmum, maka kita tambah makmuman. Contoh, kita jadi makmum usolli fardhu zuhri makmuman, maka yang demikian itu sah, walaupun kita tidak menyebutkan bilangan rokaatnya, atau kita tidak menyebutkan menghadap kiblatnya, atau kita tidak menyebutkan adaannya, atau lillahi ta'alanya tidak kita sebut, maka hukumnya tetap sah. Karena yang demikian itu bal kullu zalika sunnah. Kalau menyebutkan menghadap kiblat, menyebutkan 4 rakaatnya atau 3 rakaatnya, atau menyebutkan melaksanakan sholatnya, itu hukumnya sunnah. Langsung aja kita baca pada baris yang atas. La tajibu niyatu idofati sholat ilallahi subhanahu wa ta'ala. La tajibu, tidak wajib, niyatu idofati sholat lillah. Tidak wajib bagi seseorang yang melaksanakan niat di dalam sholat, itu niatnya itu pakai lillahi ta'ala. Wala niyatu ta'yinu ada di rakaati. Dan tidak wajib juga niatnya itu dia menentukan berapa rakaatnya. Wala niatul istiqbalil kiblati, ya dia juga sama tidak perlu niat menghadap kiblat. Wala niatul adai, dan tidak perlu juga bagi dia niat ada melaksanakan au qada atau qada salat. Ini bagi orang yang mengqada salat. Bal kullu zalika sunnatun, bahkan yang seluruh daripada yang demikian itu hukumnya sunnah, ya. Jadi kalau kita seperti itu kan jadinya mudah. Ketika kita Allahu Akbar, kemudian kita barengi niat kita dengan Allahu Akbar, yang kita perlu besitkan atau kita pikirkan di dalam hati kita, yang kita terlintaskan di dalam hati kita, yaitu caranya adalah usolli fardhu zuhri makmuman. Cukup seperti itu. Enggak perlu usolli fardhu zuhri arba'a rakaati mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Nah, itu kepanjangan. Tentu ini akan menyulitkan bagi kita membarengi niat dengan takbiratul ihram, karena itu terlalu panjang. Tapi kalau misalnya kita usolli fardhu zuhri makmuman, nah itu pendek. Jadi itu juga kemungkinan memudahkan kita membarengi niat dengan takbiratul ihram. Ini bagi yang berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i. Nah, itu di dalam kitab Takrirat Sadidah. Jadi kalau misalnya dia jadi imam, ya niatnya ya imam, usolli fardhu zuhri imaman. Jadi kalau dia makmum, usolli fardhu zuhri makmuman. Jadi nggak perlu dibawa kiblatnya, nggak perlu dibawa menyebutkan bilangan rakaatnya, nggak perlu menyebutkan lillahi ta'alanya, nggak perlu menyebutkan adaannya. Cukup yang kita sebutkan itu apa? Usolli fardhu, yaitu fardunya, zuhrinya, sholat apanya, kemudian makmuman atau imaman. Nah, ini penjelasan singkat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.